itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, utusan Bapa, atau Bapa itu sendiri menurut Yesus? Sebenarnya beberapa sih, karena Yesus juga pernah bilang juga kalau dia itu Bapa juga gitu. Lah, kalau dia Bapa itu juga berarti konsep hidup kekal bubar. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau satu-satunya. Allah yang benar. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus tak boleh kemudian masuk di situ ikut-ikutan. Yesus tidak boleh masuk mencampurkan dirinya ke dalam Tuhan yang satu-satunya itu. Karena kapan Yesus masuk berarti dua-duanya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menurut Yesus adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah. Karena Allah cuma satu. Tiada Tuhan selain Allah. Satu-satunya itulah Allah, kata Yesus. Begitu saudara. Saudara VS. Oke. FS. Oke. Ada lagi? Jadi Ada nggak ayat yang menunjukkan kalau Yesus itu bagian dari Allah atau Bapa di surga? gimana? Yesus itu bagian dari Bapa di surga. Kita semua ini adalah bagian dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan bahwa di Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak akan berdiam selamanya di dalam diri manusia. Berarti kita ini bagian dari Tuhan sendiri. Dalam arti kata bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, bagian daripada Tuhan itu sendiri. Kita Begitu semua juga. ya. Yes. Kalau Tapi untuk Yesus sendiri kan dalam sejarahnya dia pernah menghidupkan orang mati ya. gimana? Nah itu Yesus pernah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, Itu cuma Allah kan yang bisa. Sedangkan Yesus juga tidak mengatasnamakan Allah atau Bapa di surga, tapi dia menghidupkan langsung aja gitu, ada pengakuannya tanpa di dalam mengatasnamakan Tuhan. Jadi kasarnya kan ada pengakuannya di dalam Yohanes 4 nomor 30. Nya aku ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, pekerjaan itulah yang aku lakukan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Tuh. Lalu kemudian di dalam khotbah Petrus di KPR 2 nomor 22, seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret adalah perantara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa melalui perantaraan Yesus. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mukjizat. Dia hanya perantara. Begitu. Makanya dia hanya dikenal sebagai utusan. Gimana? Utusannya. Kalau saya sebut juga Bapa di surga tidak bisa buat apa-apa tanpa Yesus turun ke bumi. Bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jadi saling kerjasama istilahnya. Oh enggak. Tuhan itu Yesus. maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa tanpa makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan tidak kekurangan apapun tanpa makhluk.
Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa. Kenapa ada Yesus? Kenapa ada yang lain? Karena Tuhan itu maha pencipta. Tuhan menciptakan Yesus. Tuhan mengadakan Yesus. Tuhan membuat Yesus. Maka ada Yesus. Gitu. Adapun dia turun ke bumi, ya sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam lebih hebat. Karena Nabi Adam, dari sana dia, manusia semuanya ada. Dari Adam. Berapa miliar manusia berasal dari Adam. Adam lebih hebat. Nah, tapi Nabi Adam ada perbedaan, Bang. Apa Nabi tuh? Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, itu. Yesus lebih parah lagi. Gimana, Iya, Bang? karena semua Ya, dosa, parah. semua dosa ditanggung sama dia. Pencuri Ih, bukan ayam. justru itu keren, Bang. Oh enggak dong. Dia itu tong sampah kalau Oh, kita iya, bisa iya. bilang. Karena semua kotoran, semua sampah dunia ditanggung sama dia. Pertanyaannya ditanggung kemana dosa itu? Surga atau neraka? Nggak tahu sih, Bang. Nggak ada Enggak, kemana-mana aja, dosa, nggak ada dosa ayat, itu Bang. dibayar di mana Nah, dosa? Di surga atau di neraka? Nggak tahu, Bang. Loh, Bukan bukannya dosa. dibayar deh kayaknya. Jadi lebih ke Yesus itu Kan berkorban. kan ditebus. Ya, betul, ditebus. Nah, Jadi ditebus kan Yesus, kemana? Ditebus kemana kalau dosa? mungkin penebusannya itu bukan permasalahan kayak hutang gitu, beda lagi penebusan di sini tuh. Jadi kan dosa itu kan sejatinya neraka kan tempatnya. Ya, dosa dan neraka, betul. Nah, Yesus menebusnya. Seluruh dosa orang-orang Kristen ditebus oleh Yesus ke neraka. Berarti kalau ada yang disebut ke neraka, itulah bintang timur yang tadi. Bukan Yesus. Yesus mana ada ke neraka. Yang ke neraka itu bintang timur, iblis. Nah, kalian ikut juga ke sana, ke neraka. Kenapa? Karena kalian menuhankan dia. Maka kalian dibawa serta ke sana. Kalian menuhankan sang bintang timur itu, penanggung dosa kalian. Padahal itu cuma obat. Tapi Yesus juga kan